Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noveliza Fardana dengan NIM 211201181870001 dari kelompok 1 Praktikum Sistem Basis Data. Di sini saya akan mendemokan tugas besar dari praktikum SBD saya. Jadi untuk yang pertama itu adalah saya akan menjelaskan tentang IRD yang saya buat. Jadi kurang lebih tabelnya kurang lebih seperti ini. Dia punya tabel utama di tabel user. Tabel utama ini menurut saya tabel yang paling berpengaruh karena di dalam user ini dia punya jabatan yang berelasi ke tabel jabatan dan punya tabel kantor yang berelasi dengan tabel kantor seperti ini. Lalu tabel user ini bisa melakukan absen dan bisa melakukan login. Nah, info loginnya akan disimpan di tabel log seperti ini. Jadi saat dia melakukan absen, dia akan tercatat ID usernya di sini dan jamnya. Jam itu nanti ditandai dengan timestamp waktu tersebut, waktu saat dia melakukan login. Dan saat dia absen, dia akan dicatat dengan statusnya apa dan jamnya jam berapa, sama ini dia timestamp juga. Oke. Selanjutnya lanjut untuk demo aplikasinya atau demo dari websitenya. Di halaman awal atau di halaman indeks kita akan dihadapkan dengan dua pilihan. Untuk dua pilihan ini adalah untuk kita login sebagai pegawai atau login sebagai admin. Contoh yang pertama kita login sebagai pegawai. Nah, maka kita disuruh login. Contoh kita login Ajva. Passwordnya 1 sampai 0, 1 2 3 4 5 6 sampai 0. Namun kita di sini kita salahkan passwordnya untuk mengecek apakah kredensialnya berhasil atau tidak. Coba kita login. Nah, jika passwordnya salah atau username-nya salah, dia akan ditolak username atau password salah. Namun, jika kita login dengan password yang benar, di sini passwordnya 1 sampai 0 menurut di keyboard. Kita login, maka kalau berhasil maka kita berhasil login seperti ini. Nah, untuk yang pertama, kalau kita akan melakukan login, jika kita akan melakukan absen, kita dihadapkan jenis absen. Itu yang pertama adalah masuk dan ada pulang. Nah, di sini kita tergantung memilih mau absensi masuk atau absensi pulang. Contoh kita pilih yang masuk, kita catat berhasil, maka dia ada di paling bawah. Dia nama, status, dan jam. Jam di sini ada tanggalnya dan jamnya. Jam di sini kenapa masih jam 14.52? Karena masih menggunakan jam UTC, belum diubah ke jam plus 8. Kita kan di Indonesia. Jadi itu perlu ditambah 8 agar waktunya bisa sama dengan waktu kita. Namun ini belum, jadi masih menggunakan waktu UTC. Nah, itu untuk statusnya masuk, untuk statusnya pulang juga sama berhasil. Oke, seperti ini. Nah, di sini itu kemarin saya buat itu tanpa aksi. Jadi cuma nomor, nama, status, sama jam. Nomor, nama, status, sama jam ini dia relasi antara dua tabel, dari tabel user dan tabel absensi. Untuk nama ada di tabel user, kita ambil dari sini. Untuk status sama jam diambil dari tabel absen, status dan jam. Makanya dia berelasi, inner join ditampilkan di sini. Nah, waktu kemarin itu ada challenge dari asisten yang ngeresponsin saya. Dia memberikan challenge untuk menambahkan aksi untuk menghapus. Jadi setiap absen yang kita buat itu kita bisa hapus, meskipun ini seharusnya nggak boleh. Masa aksi seperti ini yang melakukan si user kan kayaknya agak kurang etis, karena ini kan menyangkut absensi, jadi dia bisa dia bisa mengatur sendirilah. Tapi kemarin challenge-nya seperti itu. Nah, untuk challenge-nya juga sudah berhasil dilakukan. Saya juga bisa menghapus. Seperti ini tadi pulang sudah saya hapus. Ini yang masuk saya hapus juga. Hilang juga. Oke, jika di refresh dia juga hilang juga. Nah, selanjutnya ada logout. Jika logout berhasil maka berhasil. Logout itu fungsinya untuk menghapus dari log ini.
Selanjutnya kita ke halaman login admin. Di sini juga sama, ada kredensialnya. Seperti di halaman pegawai tadi, jika passwordnya salah maka dia akan ketolak, jika passwordnya benar maka dia akan masuk. Oke. Nah, tampilannya mirip-mirip sama dashboard pegawai yang tadi. Nah, seperti ini. Jadi awalnya saya buatnya seperti ini. Cuman di sini ada state ini, manajemen. Cuman ini kemarin saya buat tiba-tiba CSS-nya nggak jalan, nggak work. Jadi agak menceng seperti ini. Kita coba di manajemen user. Di manajemen user di sini ada CRUD beserta pencarian search. Contoh kita buat dulu. Contoh namanya testing. Jabatannya staff, dia ngerelasi ke tabel jabatan, kantornya ada di Semarang seumpama. Ini juga berelasi ke kantor, tabel kantor. Nomor teleponnya contoh seperti ini. Username-nya testing aja ya. Testing, passwordnya 1 2 3 4 5. Nah, di sini ada role admin atau user. Admin itu fungsinya untuk masuk ke dashboard admin atau halaman admin. Kalau yang user itu untuk ke user yang bisa absen tadi. Contoh kita di sini pilih yang user, kita simpan. Berhasil. Nih, di bawah ini. Jadi dia datanya sudah masuk, nomornya 5 dengan ID-nya 8, testing, role-nya user. Nah, di sini kita juga bisa edit dulu deh. Kita edit dulu. Jika diedit itu kita perlu menambahkan ID-nya. Karena patokannya where-nya nanti di ID. Namanya yang awalnya testing jadi testing 2. Role-nya sekarang jadi manager. Kantornya berubah jadi Cibubur. Nomor teleponnya sama, username-nya testing 2. Passwordnya sama, 1 2 3 4. Nah, yang tadi awalnya user kita coba ganti menjadi admin. Kita pencet tombol edit, berhasil. Nah, sekarang yang namanya testing tadi sudah menjadi testing 2. Username-nya juga sudah menjadi testing 2. Role-nya menjadi admin. Nah, sekarang untuk read-nya sudah jalan, create-nya sudah jalan, update-nya sudah jalan. Sebelum saya lanjut ke delete, saya coba cari dulu akunnya, mencoba fitur pencarian. Kita coba cari testing. Nah, di sini yang keluar ada 2. Kenapa ada 2? Sebab nama testing sudah ada 2. Yang pertama testing biasa, yang kedua testing 2. Jadi ketika kita cari testing itu ada dua yang muncul. Kenapa? Karena di query-nya saya memberikan query like untuk mencarinya. Nah, selanjutnya untuk menghapus kita cukup menekan ini aksi hapus, maka dia akunnya akan hilang. Nih, sekarang ID-nya sudah tidak ada ID 8 lagi. Coba kita refresh lagi, dia juga sudah hilang. Selanjutnya untuk manajemen kantor di sini juga sama. Kita contoh manajemen kantornya, kita tuliskan namanya itu apa ya, Jakarta deh. Alamatnya Jalan Jenderal Sudirman seumpama. Kita simpan, berhasil. Nah, sekarang kantornya bertambah 1 jadi Jakarta, alamatnya Jalan Jenderal Sudirman. Ini juga kalau mau ngupdate kita masukkan ID-nya, namanya Jakarta jadi Bogor, alamatnya Jalan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan seumpama. Oke, kita pencet edit, berhasil. Sekarang yang tadi awalnya di Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman sudah berganti jadi Bogor, alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman. Selanjutnya adalah fitur cari. Sebelum kita ke hapus, kita coba cari Bogor. Nah, dia akan keluar seperti ini. Sama seperti manajemen user tadi, kita juga bisa menghapus. Nah, kalau dihapus nanti datanya sudah langsung hilang. Nah, selanjutnya kita back dan sudah. Untuk programnya mungkin seperti itu.
Dan ini juga sama, dia juga berelasi untuk relasi dari user ke tabel absen. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.